Shalom, perkenalkan nama saya Meti Melinda Manu dari kelas B semester 6 jurusan Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Peran Guru Pak dalam pembentukan karakter anak panti asuhan Agape Belo. Pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang berdasarkan pada Allah dan berpusat pada Kristus dalam membimbing dan menyumbangkan setiap anak untuk dapat bertumbuh dan hidup dalam iman Kristiani yang mengajarkan sesuai dengan kehendak Allah. Guru Pak adalah guru yang mampu mengajar dan mendidik sesuai dengan kemampuan dan karakter yang tinggi yang mengacu pada sosok Yesus Kristus sebagai guru yang agung. Menjadi guru Pak adalah satu tugas mulia yang diberikan kepada manusia untuk menyelamatkan banyak orang, karena dengan mengajar banyak orang diselamatkan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka jika kita menjadi guru Pak, kita harus memiliki cara mengajar seperti Tuhan Yesus dan dapat berkarakter baik seperti Kristus. Dan hal ini dapat ditemukan di panti asuhan Agape Belo, di mana anak-anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan juga tidak hanya karakter yang berbeda, tetapi latar belakang mereka juga berbeda-beda. Dari latar belakang dan karakter yang berbeda-beda, maka kita dapat melihat bahwa tidak semua anak berkarakter sama. Ada yang rajin, ada yang pintar, ada yang malas, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana seorang bapak dapat terjerumus dalam mendidik anak-anak panti asuhan ini? Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah saya, pada saat ini saya menuliskan tentang pembentukan karakter anak-anak panti asuhan Agape Belo. Pertama yang harus kita ketahui adalah tentang guru. Guru merupakan orang yang dipercayakan Tuhan dalam melaksanakan pendidikannya dan pengajarannya sesuai dengan karunia yang diberikannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan demikian, guru harus memiliki strategi atau cara dalam mengajar seperti yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru harus mampu mendidik anak-anak untuk menuju jalan yang benar, yaitu pengenalan akan Yesus Kristus. Guru sebagai pembimbing, guru harus mampu membimbing anak-anak yang belum mampu agar mereka bisa mampu. Guru sebagai pengajar, guru tidak hanya mendidik, membimbing, tapi guru juga mengajar anak-anak untuk mengetahui, untuk mengerti, dan untuk mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Guru pendidikan agama Kristen memiliki tugas yang sangat kompleks dan terpadu. Sebagai wujud nyata peran guru Pak tersebut harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sempurna. Yang bagian B, pembentukan karakter. Pendidikan karakter merupakan sebuah konsep yang ditanamkan dalam diri seseorang dan dapat membentuk pribadi seseorang menjadi lebih berkarakter, memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan pendidikan karakter itu sendiri. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendidikan karakter itu berbeda. Yang pertama, latar belakang ekonomi. Ada juga latar belakang ekonomi yang dapat mempengaruhi karakter. Yang kedua, faktor dari dalam atau orang tua. Orang tua juga dapat menjamin bahwa anak dapat berkarakter tidak baik. Itu bisa jadi terdapat dari faktor dari dalam atau orang tua. Yang kedua, pendidik atau guru. Anak-anak juga dapat berkarakter baik jika guru yang mengajar itu juga berkarakter baik. Ketiga faktor tersebut harus berjalan seiringan dan saling berkaitan demi membentuknya sebuah pendidikan karakter yang benar-benar. Jika pendidik mampu berkarakter dengan baik, orang tua dapat mengajarkan karakter dengan baik, dan latar ekonomi mendukung, maka anak pasti akan berkarakter dengan baik. Kita semua pasti bisa mengarahkan terbentuknya sebuah pendidikan yang baik
akan mengharapkan untuk setiap anak, setiap orang yang dididik agar mereka berkarakter dengan baik mendekati kesempurnaan. Yang bagian C, anak panti asuhan. Anak panti asuhan menurut Keluarga Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa panti asuhan itu rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim piatu. Tidak hanya anak yatim piatu, tapi anak-anak yang kurang mampu, anak yang terdampar dapat dirawat di panti asuhan. Kesimpulan dari uraian di atas yang seperti tadi saya jelaskan, bahwa panti asuhan adalah lembaga sosial, lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial pada anak asuhnya, sehingga mereka boleh mendapat kesempatan yang luas, tempat yang memadai untuk perkembangan mereka. Adapun dua tujuan panti asuhan, yang pertama, tujuan panti asuhan memberikan pelayanan berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak-anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar dan mampu memiliki keterampilan kerja, penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja dan mampu menopang hidupnya dan keluarganya. Di saat anak ada dalam suatu panti asuhan, maka pasti akan dididik agar dia dapat bertanggung jawab atas hidupnya, orang di sekitarnya, terlebih khusus dengan keluarganya. Penutup, seorang guru pendidikan agama Kristen tidak boleh mengabaikan perannya sebagai guru yang memiliki tanggung jawab membentuk karakter siswanya. Artinya, guru pendidikan agama Kristen tidak hanya sekadar mengajar, yakni berusaha membentuk karakter siswa. Dua